Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan mempraktekkan mengenai praktek pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi ini sebelumnya sudah dipelajari ya teorinya pada saat materi di perkuliahan sebelum UTS ya, atau pada saat setelah UAS kalau Ibu nggak salah. Oke. Untuk pencegahan infeksi di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan dekontaminasi alat bekas pakai setelah melakukan tindakan persalinan, contohnya ke dalam air klorin 0,5%, yang dimana air klorin tersebut sudah kita buat, yaitu perbandingannya adalah 1:9, yang dimana pada saat kita menggunakan air klorin 0,5% tersebut, kita menggunakan 1 gayung untuk air klorin dan 9 gayung untuk air bersih, sehingga terbuatlah air klorin 0,5%. Nah, setelah kita merendam alat-alat tersebut, kita diamkan selama 10 menit. Kemudian di tahap kedua, setelah dilakukan perendaman selama 10 menit, kita lakukan cuci bilas menggunakan air deterjen dan air mengalir. Yang ketiga, barulah kita melakukan proses desinfeksi tingkat tinggi, yang dimana nanti prosesnya dilakukan dengan menggunakan dandang 3 tahap ini, yang dimana juga ini berlangsung selama 20 menit dimulai dari saat air mendidih. Ingat, tidak boleh merendam pada saat air masih dingin. Tunggu dulu air dalam keadaan mendidih, setelah itu masukkan alat-alat bekas pakai yang sudah didekontaminasi dan dicuci bersih ke dalam panci tersebut. Diamkan selama 20 menit. Oke, kita lanjut ke persiapannya seperti apa. Ini ada persiapan seperti alat APD, yang dimana alat APD ini terdiri dari topi, kemudian masker, ada kacamata Google boleh, kemudian apron atau baraskot, kemudian ada sarung tangan, handscoon, dan jangan lupa kita menggunakan sarung tangan rumah tangga. Oke, ini untuk alat APD-nya. Karena di sini alat APD-nya tidak komplit ya. Harusnya sih ada alat APD itu, pokoknya setiap kali segala tindakan yang dimana harus menggunakan alat APD itu harus lengkap. Ini yang kita gunakan seadanya ya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada apa? Ada bak instrumen untuk menyimpan handscoon yang sudah dilakukan pengukusan pada alat dandang ini. Kemudian kita lihat di sini ada panci 3 tahap dandang yang khusus dilakukan untuk melakukan desinfektan tingkat tinggi selama 20 menit. Kemudian alat bekas pakai yang kita gunakan, Ibu kasih contoh, yang digunakan ini adalah ada bak instrumen besar, yang dimana di sini tersimpan ada spet 3 cc. Kemudian ada alat kateter. Kemudian untuk alat kateter biasanya ada yang dari nelaton dan ada yang juga dari besi ya. Kemudian ini ada gunting tali pusat, kemudian ada setengah koher, kemudian ada 2 klem tali pusat khusus untuk mengklem tali pusat. Oke. Ini bak instrumen besar. Kemudian selanjutnya di sini ada bak instrumen kecil yang biasanya digunakan untuk hacking set, untuk menjahit, alat untuk menjahit. Di sini ada nail powder. Ini untuk benang, menjepit benang dengan alat jahitnya. Kemudian di sini ada pinset. Untuk peralatan semua harus dihadapkan dengan seragam ya, ada yang menghadap
ke arah sana, semua ke arah sana. Ada yang ke sini, semua yang ke sini. Oke, selanjutnya kita punya kom yang berisi alat dili. Ini alat dili. Alat dili ini berfungsi untuk menghisap lendir pada bagian hidung dan mulut bayi. Ini lendir. Cara menghisapnya seperti ini. Oke, biasanya ada di sini. Harus dilakukan dekontaminasi juga. Oke, selanjutnya di sini ada kom kecil yang dimana biasanya digunakan untuk menyimpan cairan betadin. Nah, jangan lupa di sini kita punya korentang. Korentang ini khusus untuk alat yang memang dimana alat tersebut tidak usah kita menggunakan handscoon kalau kita dalam keadaan telanjang tangannya seperti ini. Nah, ini kita menggunakan korentang seperti ini. Ya, ini sifatnya steril. Kalau kita pegang seperti ini sifatnya jadi tidak steril, jadi tidak bisa digunakan. Jadi tidak boleh menyentuh pada bagian ini. Ini yang akan kita sentuh. Hanya ini yang akan kita sentuh. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi? Punya bengkok. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada ada trombol, yang dimana trombol ini biasanya difungsikan untuk menyimpan kasa-kasa steril yang akan disterilkan oleh kita menggunakan alat sterilisator. Di sini kalian harus mengetahui ya alat ini. Oke, ini ada satu bagian yang dibuka ternyata. Nih, biasanya nanti kita menyimpan beberapa kasa sampai banyak di sini kasanya, numpuk. Nah, di sini kita simpan khusus untuk mensterilkan alat kasa, simpan di sini. Semuanya sampai menumpuk di sini, nanti kita tutup. Kemudian setelah ditutup, kita masukkan ke dalam alat sterilisator. Nanti alat sterilisatornya akan Ibu share seperti apa sih alat sterilisator ini. Ini tidak bisa dilakukan melakukan sterilisasi dengan menyimpan alat ini ke dandang. Tapi hanya bisa jika nanti kita akan melakukan pensterilan pengukusan tersebut menggunakan kain yang nanti akan disimpan dengan dengan handscoon dan kasanya. Kita sudah siapkan handscoon di sini ya. Nanti handscoonnya disimpan di sini. Tapi yang pertama, nih jangan dulu ke sini. Nah, kita lakukan tahapan selanjutnya, yaitu apa dulu? Biasanya kita di sini sudah menggunakan handscoon ya. Dan baraskot. Jadi kita gunakan dulu baraskot. Kita cuci tangan dulu 6 langkah. Tahap pertama, 1, jangan lupa buka keran, kemudian masukkan 3 pump cairan sabun 1, 2, 3. Langkah pertama, telapak tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah kedua, bagian punggung 1, 2, 3, 4. Yang sebagiannya lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian saling mengunci 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian jempol 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. Kemudian jangan lupa kita menggunakan alat APD yang dimana alat APD tersebut kalau secara lengkapnya terdiri dari topi, kacamata Google, masker, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada sepatu boot. Kita gunakan seadanya saja ya. Oke. Setelah itu jangan lupa nanti kita mencuci tangan pas pada saat terakhir melakukan tindakan, simpan di bagian sini. Kemudian selanjutnya kita sudah siap. Jangan lupa kita menggunakan ini. Kita gunakan ini. Untuk setiap bagiannya jangan sampai terbalik ya, ini terbalik. Ini ada bagian yang bagian yang kasar, kemudian ada bagian yang lembut. Nah, bagian yang kasar ini harus ada di telapak tangan kita seperti ini. Karena nanti untuk membantu membersihkan setiap bagiannya. Nah, seperti ini. Ini yang kasar,
Ini yang lembut. Oke, kita pasang lagi yang satunya lagi. Oke, sudah selesai. Oke, di sini kita sudah menyiapkan ya tadi ya handscoon ataupun kasa yang sudah disiapkan, ditaruh di sini handscoon dan kasa. Kemudian kita lipat. Kita simpan dulu di sini, nanti kita kukus. Kemudian langkah selanjutnya kita menyiapkan alat bekas pakai. Yang di sini keadaannya memang sudah ada cairan, kemudian sudah ada darah. Jadi keadaannya kotor ya. Nah, kita masukkan dulu alat-alat ini ke dalam air klorin. Di sini kita punya air klorin 0,5%. Yang tahap pertama yang dilakukan itu adalah jangan lupa kita ambil sepet yang sudah digunakan, kemudian putar sepet tersebut sehingga memisahkan antara needle yang berisi jarum dengan sepetnya. Kemudian cairan air klorin dimasukkan sebanyak 3 kali. Kemudian dikeluarkan lagi, masukkan lagi, kemudian dikeluarkan lagi, masukkan, dikeluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian ditutup lagi, masukkan ke dalam safety box. Safety box itu adalah box yang berwarna kuning khusus untuk penyimpanan semua jarum atau benda tajam. Masukkan ke dalam safety box. Ya, bohongan ya ini ya. Kita masukkan ke dalam safety box. Kemudian nih, ini untuk peralatan kita buka-buka seperti ini dulu ya. Buka-buka lebar, masukkan ke dalam air klorin. Nih, kita buka-buka lebar, masukkan ke dalam air klorin. Boleh didekatkan. Nih, dekatkan aja, kelihatan nggak? Oke, ada kateter juga. Ada apa tadi, setengah pohon. Kemudian masukkan juga. Selanjutnya ada apa lagi? Ada bak instrumen kecil. Rendam, nail powder, buka pinsetnya, kemudian bak instrumen kecil. Kemudian apalagi ini ada bengkok, ada tutup bak instrumen besar. Kemudian ini ada dili, rendam. Jangan lupa ini dili yang tadi khusus untuk apa? Untuk menghisap lendir bayi pada bagian hidung sama mulut. Kita ambil dulu cairan klorinnya. Dengan cara apa? Ditekan seperti ini. Kemudian ambil airnya, air klorinnya dilepas. Nah, sehingga airnya masuk ke dalam. Kemudian lepaskan lagi. Kemudian kita ambil udara lagi. Kemudian diambil lagi cairan klorinnya. Kemudian dikeluarkan lagi sehingga air klorin itu nanti dihisap, dikeluarkan, dihisap, dikeluarkan untuk membersihkan ya. Kemudian yang terakhir air klorinnya direndam aja, dimasukkan ke dalam, tapi jangan dikeluarkan, jangan dilepaskan ya. Jadi simpan aja dulu. Oke. Selanjutnya kom kecil. Oke. Ini alat dan bahan dilakukan dekontaminasi selama 10 menit. Tidak boleh melebihi waktu 10 menit karena bisa menimbulkan korosi, bisa menimbulkan karatan pada alat dan bahan tersebut. Untuk meminimalisir adanya apa? Pencegahan infeksi terhadap tetanus. Karena yang namanya tetanus, bakteri tetanus, nah dia lebih suka di tempat-tempat yang berkarat. Jadi hati-hati untuk melakukan dekontaminasi, itu hanya dilakukan selama 10 menit perendamannya. Oke, selesai. Nih, setelah selesai, kita akan melakukan di tahap kedua, yaitu cuci bilas. Jangan lupa nyalakan dulu kompornya. Ini kita menggunakan kompor ya. Nah, ini kita nyalakan kompor dulu, isi air.
Isi air pada dandang tahap pertama. Permukaan air harus lebih tinggi dibandingkan dengan alat yang akan direndam. Permukaannya harus lebih tinggi berapa? 2 sampai 2,5 cm nih di daerah permukaan ini. Sehingga alat ini akan terendam. Ya. Nah, kemudian diisi air. Sesudah diisi air, jangan lupa dinyalakan kompornya. Nyalakan kompornya. Kemudian simpan lagi. Tunggu sampai mendidih. Sementara itu kita pindah dulu ke sini sambil menunggu air mendidih. Nah, kita cuci bilas. Kita cuci bilasnya dengan menggunakan apa? Air dan deterjen. Ini kita nyalakan dulu air. Kita nyalakan keran, kemudian air klorin di sini tadi kan sudah dibuang, sekarang diganti dengan air bersih. Kita ambil deterjen, kemudian masukkan deterjen tersebut ke sini. Kemudian kita kocok sehingga nanti berbuih. Setelah itu kita lakukan proses apa? Proses penyikatan. Kita pisahkan dulu baskom ini, yang kedua di bawah. Kita lakukan penyikatan. Jangan lupa ditutup kerannya, tutup keran. Kemudian kita sikat-sikat. Bagian mana yang harus disikat? Bagian sela-sela pada benda-benda yang sudah didekontaminasi. Kita sikat-sikat. Satu contoh ya, boleh. Oke. Kalau misalkan mau menggunakan styrofoam boleh, tapi harus dengan ada sikat juga ya, harus ada sikat juga. Bagian sela-sela ini kita sikat seperti ini. Biasanya di sini terdapat ini ya, residu atau darah nempel di bagian-bagian ini. Kita sikat. Boleh pakai styrofoam, bukan styrofoam, apa namanya tuh? Yang busa buat mencuci piring biasanya ya, tapi harus digunakan khusus bukan styrofoam. Oke, selanjutnya apalagi tuh? Ditaruh di bawah. Ini bagian sela-sela ini juga sama, kita harus sikat. Di sini juga kita sikat. Boleh bagian ini pakai busa aja, busa pembersih. Oke. Selanjutnya, nih kalau misalkan mau menggunakan ini, boleh digini-gini. Gini-gini. Bagian selasanya baru disikat. Bagian dalamnya boleh digini. Kan di sininya kasar ya. Oke, udah cuci bilas ya. Bilas. Oke. Kemudian yang ini bagian ini sama. Bagian sela-selanya jangan lupa. Ini harus disikat. Tahapan ini mudah dilakukan ya, tapi ingat hati-hati karena sifatnya adalah harus bersih dan steril. Kita nyalakan air lagi. Nih, kita bersihkan dengan menggunakan air mengalir. Semuanya, setiap alat sama. Jadi kita bersihkan dulu menggunakan air deterjen seperti ini. Kemudian nanti bagian sela-selanya kita sikat menggunakan sikat gigi. Nah, setelah itu nih, baru kita nyalakan air keran, kemudian bersihkan. Selesai. Semua tahapannya seperti itu ya, untuk bak instrumen kecil, bak instrumen besar. Nih. Oke, pura-puranya sudah selesai ya. Oke, untuk bagian alat nih, ini yang penting. Ini harus kita sikat bagian apanya, Bu? Nih, bagian ini. Kita sikat dulu bagian sela-selanya. Kemudian bagian pegangannya. Jangan lupa ini dibuka. Nah, biasanya yang harus bersih itu bagian ini. Nih, bagian ini. Dan di bagian sebelah sini. Nih, kita sikat. Pegang pakai jempol.
kemudian kita bersihkan, balikan, memutar aja. Kemudian yang terakhir ingat, ini bagian gerigi, klem, kemudian bagian atasnya. Selesai semua sama ya. Kemudian kita bersihkan pakai air mengalir. Semua tahapan sama ya. Oke, kita anggap selesai. Kemudian apalagi ada dili. Kalau untuk dili kita boleh ini nanti dibuang dulu si air sabun, dibuang dulu, kemudian taruh lagi air isi air keran. Kemudian ini kan ada ini ya, ada air sudah pakai air klorin tadi, kemudian air deterjen, terus kita keluarkan, bersihkan lagi, terakhir dibuang lagi, kemudian airnya dinyalain lagi, kemudian dibersihkan lagi sampai bersih. Udah selesai. Kemudian ini kita bisa menggunakan apa? Menggunakan sepet besar biar kita bisa mudah membersihkan. Nanti kita masukkan ke bagian lubang ini, isi air kemudian dikeluarkan, isi air kemudian keluarkan, sehingga nanti bagian dalamnya bersih. Oke, sudah selesai nih. Nah, selanjutnya di sini ini sudah mendidih karena tadi kita sudah menyalakan pada saat kapan? Pada saat melakukan cuci bilas. Nah, ini sudah mendidih, kita simpan. Yang tahap kedua dan ketiga, kita masukkan alat-alat tersebut. Apa dulu tahapan yang paling harus diutamakan ini? Oke, ini dibuka. Harus dalam keadaan terbuka seperti ini ya, tapi jangan terlalu lebar. Oke. Ini ada air panas, hati-hati ya. Ini nggak ada sebenarnya ya, tapi nggak gitu, nggak diginiin juga kan. Ini alat-alat seperti gunting, klem sudah ada di dalam, boleh dikasih lihat. Nah, ini semua sudah ada di dalam. Paling awal adalah ini, yang terakhir baru bak instrumennya. Di tahap kedua, apa di tahap kedua? Di tahap kedua, di tahap kedua apa? Ada dili, kemudian ada kateter. Kemudian di tahap ketiga apa? Tahap ketiga adalah untuk kasa dan handscoon yang tadi sudah kita siapkan, masukkan ke dalam. Oke, kita tunggu selama 20 menit. Sudah ditunggu 20 menit, siapkan untuk penyimpanan. Kita buka seperti ini. Kita buka. Nah, setelah 20 menit ini sudah siap. Ingat, untuk handscoon kasa disimpan terlebih dahulu 2-4 jam. Disimpan dulu. Kemudian ada tahap kedua, kita simpan di sini. Oke, kita menggunakan apa nih? Korentang. Tidak boleh menggunakan sarung tangan rumah tangga, tapi korentang. Yang mana dulu, Bu? Nih. Kita dahulukan untuk penyimpanan ini karena terlalu lama di sini takutnya nanti apa? Takutnya ada bakteri. Nah. Oke. Kita simpan. Oke, tutupnya ambil. Boleh Bu megang gini, boleh, karena bagian luarnya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kemudian apa ini? Ada bengkok. Nih, ini sifatnya pada saat diambil ini harus dalam keadaan masih panas, nggak boleh didiamkan.
alatnya nunggu dingin dulu, nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan panas, cepat-cepat ditiriskan ya. Bengkok, ini bengkok tidak apa-apa disimpan di situ ya. Ya. Oke. Untuk tutupnya simpan dulu biar nggak terlalu mengganggu ya. Biasanya suka berisik, apalagi yang namanya ujian itu suka pressure. Jadi nih, jangan lupa ini supaya kuat harus dijepit ya. Jadi dia nggak akan mudah lepas, karena kalau sudah lepas udah ke bawah ya harus dilakukan perebusan lagi, simpan ke bawah. Oke. Nih, tolong dekatkan teh. Nah, ini ambil aja gini nih. Ambil, kemudian jepit, taruh. Alatnya mana nih? Alat yang mau disimpan. Ini harus sama-sama menghadap ke arah yang sama ya, nggak boleh berlawanan. Kalau mau nutup boleh nih seperti ini kan nih. Nih, kemudian baru jepit, masukkan. Ini jepit, masukkan. Ini apa? Klem ya, powder. Kita kebalik. Powder itu ada di sini. Kita tutup. Kemudian ini kita masih ada kateter, boleh disimpan di sini saja. Kemudian ini tunggu 2-4 jam. Kita masih menunggu sebenarnya 2-4 jam, tapi ya sudah ya, kita anggap sudah aja. Nih kita buka, kemudian nih kita buka-buka. Boleh kita simpan di sini, boleh. Karena sifatnya sudah tidak apa-apa ya, disimpan di bawah. Yang penting kita pakai korentang. Ini sebenarnya kita nyimpannya 20 atau 30 pasang ya, bukan satu pasang, tapi sebagai contoh saja. Boleh disimpan di sini. Simpan di sini. Nah, udah selesai. Boleh ditutup lagi. Tutup. Oke, sudah selesai. Ingat, jangan lupa simpan lagi korentangnya. Kemudian simpan tutup pancinya. Ini kita simpan ke tempat ember kotor. Kemudian jangan lupa kita bereskan dulu, simpan alat-alat yang sudah kita pakai. Kemudian apalagi ini kita lepaskan sarung tangan rumah tangganya. Kemudian baraskotnya. Kita jangan lupa cuci tangan, boleh cuci tangan dulu misalkan, atau kalau enggak kita simpan dulu si handuk bersihnya. Kemudian kita buka baraskotnya. Kita simpan ke ember kotor. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah lagi. Buka keran, basahin bagian telapak tangan, tutup keran, kemudian berikan 3 pump sabun 1, 2, 3. Tahap pertama sampai tahap ke-6 masih sama. Oke. Kemudian yang terakhir, lakukan pencatatan. Karena harus diberi label ya, dikasih label putih yang nanti ditempel di sini. Ditulis tanggal berapa sekarang, kemudian tempel.
Kemudian alat ini hanya bisa digunakan lagi kalau misalkan pada saat tindakan dilakukan. Tapi kalau misalkan alat ini tidak digunakan selama 7 hari, ini harus dilakukan dekontaminasi ulang ya kalau tidak digunakan ya. Baik, untuk pencegahan infeksi kali ini untuk praktik dekontaminasi sudah selesai. Sebenarnya masih ada lagi ya, ada beberapa tahapan, masih ada metode lain, yaitu menggunakan bahan kimia dan alat sterilisator. Tapi dikarenakan untuk praktek kali ini kita yang akan dipraktekkan ini hanya sampai di sini untuk dekontaminasi, cuci bilas, dan desinfektan tingkat tinggi. Nah, sudah selesai untuk prakteknya. Yang harus jadi catatan di sini yaitu jangan lupa waktu dekontaminasi dan waktu desinfeksi tingkat tinggi. Dan jangan lupa pada saat kita mau melakukan praktik, ingat ya, perhiasan, jam tangan harus dilepas terlebih dahulu. Jangan sampai pada saat praktek nanti perhiasan dan jam tangannya masih ada di lengan kalian. Oke, terima kasih, selamat mempelajari.